kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sedikit materi tentang peran kimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Dapat kita ketahui, ilmu kimia erat kaitannya dengan keseharian kita. Entah itu dari bahan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, sabun, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita dapat mengartikan kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lainnya yang disebabkan karena adanya interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Ada 5 peranan ilmu kimia di bidang kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, senyawa kimiawi di dalam tabir surya. Jika seseorang aktif di luar ruangan, mereka akan sering terpapar langsung dengan sinar matahari. Jadi, mereka sering menggunakan tabir surya. Tabir surya itu sendiri adalah campuran dari bahan kimia anorganik dan organik. Tabir surya berperan untuk mengurangi sinar matahari agar tidak masuk langsung ke kulit terdalam kita. Di dalam tabir surya terdapat partikel reflektif yang dinamakan zinc oxide dan titanium oksida. Yang kedua adalah senyawa kimiawi di dalam kopi yang membuat tubuh kita terjaga. Jika kita ingin begadang, entah untuk mengerjakan tugas ataupun lainnya, kita sering menyeduh segelas kopi. Di dalam kopi terdapat senyawa kimiawi yang dinamakan adenosin. Adenosin itu sendiri berperan untuk mengikat reseptor-reseptor tertentu dari tubuh kita yang berfungsi untuk memperlambat sinyal saraf kita untuk kita tidur. Yang ketiga, warna-warni pada buah dan sayuran. Kita setiap harinya sering sekali memakan buah dan sayuran yang warnanya sangat beragam. Warna-warni pada buah dan sayuran disebabkan karena adanya zat kimia yang dinamakan karotenoid. Karotenoid itu sendiri ada manfaatnya untuk tubuh kita. Ada manfaatnya untuk kesehatan mata, jantung, resiko stroke, dan lain sebagainya. Yang keempat, menangis saat mengiris bawang merah. Kita saat memasak sering menggunakan bawang merah. Saat kita mengiris bawang merah, mengapa kita sering mengeluarkan air mata? Karena di dalam bawang merah terdapat kandungan yang dinamakan sulfur. Sulfur tersebut akan pecah jika kita memotongnya, dan sulfur akan tercampur dengan air yang akan menyebabkan mata kita teriritasi dan mengeluarkan air mata. Yang kelima, senyawa cinta. Jika kita remaja, kita akan merasakan yang dinamakan jatuh cinta. Saat kita mengalami jatuh cinta, otak kita akan menstimulus senyawa kimia tertentu dari tubuh kita yang akan menyebabkan adanya perubahan dari kita. Entah itu tersipu-sipu, malu, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada juga peran ilmu kimia di bidang tertentu di kehidupan kita. Yang pertama, pada bidang industri. Apa keterkaitannya ilmu kimia dengan bidang industri? Keterkaitannya ada pada mesin-mesin besar yang ada di bidang industri. Mesin-mesin besar yang ada di industri membutuhkan logam yang baik dan sifatnya tertentu, serta pada kondisinya masing-masing. Contoh bahan lainnya seperti semen, cat, pipa PVC, beton, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang pertanian. Saat para petani
ingin melakukan proses penanaman padi sampai proses panen padi, mereka sering menggunakan pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida itu yang menyebabkan adanya keterkaitan ilmu kimia di bidang pertanian. Pupuk digunakan para petani untuk menyuburkan tanahnya, sedangkan pestisida digunakan para petani untuk menanggulangi hama dan penyakit pada tanamannya. Yang ketiga, bidang kesehatan. Bidang kesehatan erat kaitannya antara ilmu kimia dengan bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, menggunakan obat-obatan yang berkhasiat secara medis untuk kesembuhan penyakit. Contohnya, seperti etanol atau alkohol. Etanol atau alkohol digunakan para dokter biasanya untuk pelarut obat-obatan dan pensteril alat-alat kedokteran. Yang keempat, bidang biologi. Saat para peneliti ingin meneliti tentang proses pencernaan kita, proses pernapasan kita, proses metabolisme, proses fotosintesis pada tumbuhan, dan lainnya, itulah yang menyebabkan antara keterkaitannya ilmu kimia dengan bidang biologi. Yang kelima, terdapat bidang arkeologi. Saat para ilmuwan ingin menentukan tentang usia fosil, itulah yang menyebabkan adanya keterkaitan ilmu kimia dengan bidang arkeologi. Yang terakhir, ada pada bidang hukum. Bidang hukum keterkaitannya dengan ilmu kimia adalah untuk memastikan atau untuk membuktikan kejahatan atau kriminalitas pada seseorang. Pemeriksaan alat bukti kriminalitas atau tindak kejahatan oleh tim forensik membutuhkan ilmu kimia di dalamnya. Bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah yang akan diambil sampel DNA-nya, karena sampel DNA dari seseorang sangat berbeda. Hal ini untuk membuktikan ada tidaknya tindak kejahatan atau kriminalitas dari seseorang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi